Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat. Untuk sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, duduk yang manis, duduk yang baik. Di atas ada Allah, samping malaikat, depan Rasulullah. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, silakan ketua. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang Asmaul Husna. Salah satunya adalah, coba siapa yang masih ingat? Khalik. Al-Khaliq, hebat, mantap sekali Sri. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Sekarang Ibu tanya, apa saja ciptaan Allah? Ada bumi. Ada bumi, Tuhan, apalagi? hewan-hewan, Hewan, apalagi? Manusia. Seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan. Langit, bulan, matahari, bumi, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, jadi saling membutuhkan. Satu, ada gambar apa itu, Dek? Membangun masjid. Membangun masjid. Bisa membangun masjid cuma satu orang? Tanya? Ada? Ada, harus Jadi membangun masjid itu dilakukan oleh orang banyak. Mungkin dengan satu orang. Dan yang kedua, gambar apa ini? membuat jalan raya. Membuat jalan raya. Begitu juga dengan membuat jalan raya. Kita itu cuma dengan satu orang. Jadi ada banyak orang di situ. Jadi kedua contoh tersebut buktikan bahwa di situ ada kerja sama. Jadi ketika seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri, otomatis dibutuhkan orang lain. Nah, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itulah yang dinamakan dengan kerja sama. Berikutnya, di gambar ketiga, kakek dan nenek sedang apa itu? Menyeberang Menyeberang jalan. Ya, sikap kalian kalau ada nenek dan kakek yang menyeberang jalan? Membantu atau menolong nih. Materi hari ini kita pelajari tentang pelajaran 4 perilaku terpuji. Yang pertama tentang kerjasama dan kedua tentang tolong menolong. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan anak-anak mampu menguraikan sikap kerjasama, arti sikap kerjasama dan tolong menolong. Jadi apa arti kerjasama dan tolong menolong itu ya? Nah, nanti kita pelajari pada materi hari ini. Kemudian adik-adik boleh menelaah manfaat sikap kerjasama dan tolong menolong, kemudian mendemonstrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikutnya, apa manfaat mempelajari materi kali ini? Kita menyadari betul bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, terjalin hubungan yang baik antara manusia dengan manusia yang lain sehingga akan tercipta hidup rukun, damai sehingga terwujud rasa persatuan. Berikutnya, mekanisme untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, adik-adik menonton video, mencermati isi dari materi dalam video. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, pembentukan kelompok, melakukan diskusi. 4, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, refleksi, penugasan. Jadi nanti dilanjutkan dengan doa penutup. Ini Ibu akan menampilkan video dan silakan anak-anak mengamati video tersebut sambil cari tahu apa itu artinya kerjasama, apa itu artinya tolong menolong. Lalu kemudian yang kedua, cari informasi di dalam video, apa itu manfaat kerjasama, apa itu manfaat tolong menolong. Baru yang ketiga, kerjasama dan tolong menolong bagaimana yang diperbolehkan oleh agama. Jadi nanti setelah menonton video ada tanya jawab, Ibu harapkan semua bisa menjawab. Jadi ingat, cermati dalam menonton video, cari tahu informasi yang ada di dalam video. Ingat ya, cermati dan cari informasi di dalamnya terkait dengan arti kerjasama tolong menolong, manfaat kerjasama tolong menolong, dan kerjasama apa yang diperbolehkan dalam
menyimak video dengan baik. Apa arti kerjasama? Pekerjaan Siapa yang yang dilakukan bersama-sama. mantap sekali. Jempol dua Bu Asri. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kedua, apa arti tolong menolong? Saling Apa membantu. artinya? Husna, mantap sekali. Jempol dua, hebat. Jadi saling bantu membantu. Artinya membantu teman yang sedang kesusahan atau mengalami kesulitan maupun penderitaan. Kerja manfaat dari kerjasama. Kerjaan menjadi terasa ringan. Manfaat tolong menolong satu saja. Hidupnya menjadi berkah. Hidupnya menjadi berkah dan bisa meringankan beban. Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi. Ingat, amati gambar, kemudian ceritakan apa yang mereka lakukan terkait dengan kerjasama dan tolong menolong. Kedua, manakah tolong menolong dan kerjasama yang diperbolehkan oleh agama? Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah berdiskusi, nanti akan presentasi. Ibu ingat ya? Jadi tiap-tiap kelompok ada masing-masing contoh dari kerjasama dan tolong menolong. Akan tetapi di tiap kelompok ada itu kerjasama yang diperbolehkan agama, ada yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi cari tahu itu. 15 menit. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Halo. Hai. Selesai diskusi? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kelompok 1 silakan berpresentasi. Baik, Bu. Ya. Jadi di gambar pertama itu adalah gambar anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas. Gambar nomor 2 itu menunjukkan 3 orang anak yang sedang membuli 1 orang anak. Gambar nomor 3 itu ada siswa yang sedang menyontek saat ulangan. Dan gambar 4 itu sekelompok orang yang sedang saling membantu membangun masjid, Ibu. Jadi di 4 gambar ini sikap tolong menolong dan kerjasama yang dibolehkan dalam agama adalah yang digambar nomor 1 dan nomor 4, yakni kerjasama dalam membersihkan lingkungan dan kerjasama dalam membangun masjid. Baik, silakan lempar kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok lain, kelompok 2 dan 3? Apakah setuju dengan yang diskusi kami atau ada pendapat yang lain? Silahkan. Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jempol 2, mantap. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Ya, Bu. Dari saya. Ya. Itu terlihat ada 2 anak menggandeng kakek-kakek menyeberangi jalan. Nomor 3, anak-anak, ada 3 anak-anak sedang membuli 1 orang anak. Lanjut. Nomor 4, belajar kelompok. Lihat di pohon, ada mangga di situ. Ada mangga. Ada mangga di situ. Iya, ada mangga. Ada anak 2 kecil di bawahmu, apa mereka? Ayo, coba. Mau mengambil mangga, Bu. Betul. Dia tuh anak-anak mau mencuri mangga tetangga. Nomor 1 dan 4 yang diperbolehkan, Bu. Terus Tidak itu dilarang. Karena kerja kelompok 3, apakah setuju? Kalau setuju, alasannya apa? Kelompok 1 setuju, Bu, karena memang sudah sesuai gambarnya. Memaparkan diskusi Ya. tadi. Dari gambar yang pertama ada laki-laki yang membantu nenek ini bawakan bawaannya. Kedua, ini ada temannya dalam kesulitan mengerjakan PR dan teman itu membantu untuk menuliskan, membantu mengerjakan PR. lanjut. Yang gambar ketiga ini kayaknya membersihkan kelas ruangan. Gambar yang keempat, Bu, kena banjir. Terus ditolong di komentar diberikan jawaban yang bagus, yang benar. Persilakan kelompok 1 dan kelompok 2. Hari ini diskusi sudah selesai.
dari beberapa contoh dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, banyak sekali contoh kerjasama dan tolong-menolong. Akan tetapi kerjasama dan tolong-menolong yang diperbolehkan dalam agama adalah kerjasama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kesamaan. Jadi tidak boleh kerjasama tolong-menolong dalam hal kejahatan ataupun dosa. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih anak-anak hebat sudah berani tampil presentasi hari ini. Jempol 2, Ibu kasih nilai plus. Awal menonton video, baru kemudian berdiskusi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kerjasama dan tolong-menolong, Bu. Kerjasama dan tolong-menolong. Sekarang Ibu mau tanya sebagai refleksi. Dengan pemahaman kalian ya, apa itu arti kerjasama? Suatu pekerjaan dengan bersama-sama, Bu. Mantap, hebat Anggun. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau tolong-menolong? Membantu dalam kebaikan. Membantu orang yang kurang tepat, membantu orang yang sedang kesulitan, sedang mengalami kesusahan, itu. Kemudian lebih mudah, Bu. Ya, pekerjaan terasa lebih ringan, cepat selesai, menjalin persatuan. Dan untuk hari ini pelajaran tentang sikap kerjasama dan tolong-menolong. Tolong-menolong artinya Membantu orang lain dalam kesusahan, Bu. Hebat. Pekerjaan yang berat jadi ringan. Jadi ringan. Iya, apa lagi? Mempererat persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan, menciptakan kerukunan, itu merupakan contoh kerjasama. Kalau tolong menolong manfaatnya meringankan beban orang lain, hidup menjadi menang. Tugasnya di lembar kerja keempat, silakan kerjakan di rumah untuk PR. Jadi nanti minggu depan silakan dikumpulkan, jawab pertanyaan ada pilihan ganda dengan uraian. Jadi kerjakan di rumah. Selanjutnya untuk depan kita akan membahas tentang hidup sehat dan bersih. Jadi cari tahu, cari informasi, ya, cari informasi tentang hidup bersih dan sehat. Ingat ya, untuk video dan PowerPoint mengenai materi sikap kerjasama dan tolong-menolong, Ibu nanti akan share di grup. Jadi yang kurang paham, yang belum mengerti, silakan putar lagi tuh video. Baca-baca lagi tuh PowerPoint supaya lebih paham. Ya, bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, selanjutnya ada pesan moral yang akan Ibu sampaikan terkait materi hari ini. Silakan dibaca. Asni, Dani. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan yang lebih indah. Iya. Jadi ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi jangan ragu-ragu, jangan pilih-pilih mau menolong orang lain. Karena setiap apa yang kita kerjakan, pasti Allah akan membalas dengan yang lebih indah. Untuk pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk belajar. PR-nya jangan lupa ya dikerjakan di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.